Akbar, Allahu 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 Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzil jalali wal ikram, alladzi hadana lil imani wal islam. Wa akramana bi syari'atin nusukil haji ilal baitil haram. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadiruna wal hadirat, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha 1442 Hijriah, Langgar Al-Maunah yang insyaallah kita semua sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, bahkan nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di Langgar Al-Maunah dalam rangka melaksanakan ibadah sholat sunnah Idul Adha 1442 Hijriah. Walaupun negeri kita, daerah kita Kota Palembang ini masih dalam keadaan pandemi COVID-19, akan tetapi tidak menyurutkan kita untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan, kita haturkan kepada Nabi dan Rasul sejati, pembawa risalah yang penuh bukti, pengikis kehidupan yang tak pasti, pembawa syafaat di hari kiamat nanti. Seorang hamba yang the first and the best man, seorang pemimpin yang tidak bergaji, seorang manajer yang tidak berdasi, seorang guru tanpa sertifikasi, seorang pegawai ataupun pejuang tanpa remunerasi. Ialah Habibullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Melalui mimbar ini khatib mengajak kepada diri pribadi dan juga kepada hadirin wal hadirat sekalian. Marilah kita tundukkan kepala dan jiwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita buang jauh-jauh sifat keangkuhan dan sifat kesombongan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apapun kebesaran yang kita sandang, baik itu berupa pangkat, jabatan, kedudukan, itu semuanya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa gagah dan perkasanya kita masih lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Saat ini kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19 yang melanda negeri kita tercinta, khususnya negara-negara belahan dunia. Wabah ini sudah berjalan hampir 2 tahun jemaah sekalian. Kita sudah menjaga kebersihan, mematuhi protokol kesehatan, baik itu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau lebih dikenal dengan istilah social distancing. Semuanya telah kita laksanakan. Itulah salah satu ikhtiar kita untuk dijauhkan dari wabah tersebut. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita meyakini
bahwa kita ini telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini ini adalah semata-mata ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap taat, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apakah sabar dan tidaknya kita menghadapi ujian ini? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Artinya, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Idul Adha Langgar Al-Maunah yang insyaallah kita sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain dari wabah pandemi Covid-19, sampai saat ini semua dari kalangan kita, baik itu remaja, orang tua, anak-anak kecil pun menggunakan smartphone atau HP Android yang di dalamnya terdapat media sosial dan beberapa aplikasi seperti Facebook, Twitter, Instagram, Line, TikTok, dan game online lainnya. Media sosial menerima informasi yang beraneka ragam, baik itu informasi yang memberikan dampak yang positif dan juga memberikan dampak yang negatif jemaah sekalian. Khatib menghimbau kepada hadirin wal hadirat sekalian, marilah kita berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan menerima informasi yang beredar. Jangan kita sampai menerima berita hoax ataupun berita bohong yang dengan itu kita men-share, membagikan berita provokatif, fitnah, menyebar kebencian, menyerang pribadi, kelompok, instansi ataupun pemerintah yang membuat sesama pengguna media sosial menjadi takut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu." Artinya, apabila engkau mendapat kabar dari orang yang fasik, maka sebaiknya engkau cari dahulu kebenarannya. Maka dari itu, khatib menghimbau kepada diri khatib pribadi dan juga kepada hadirin wal hadirat sekalian, marilah kita sama-sama menggunakan media sosial dengan men-share berita-berita kebaikan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat jemaah Idul Adha rahimakumullah. Bersamaan dengan hari raya Idul Adha, saudara kita umat muslim yang berdatangan dari pelosok dunia, mereka berkumpul di kota suci Mekah dan Madinah, di padang Arafah, di Muzdalifah serta di Mina, melaksanakan ibadah haji rukun Islam yang kelima, seraya menggemakan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahu akbar walillahil hamd. Saudara kita umat muslim yang melaksanakan ibadah haji melakukan dengan susah payah jemaah sekalian. Mereka tinggalkan pakaian kebesaran sehari-hari, diganti dengan 2 helai kain putih yang tidak berjahit. Dengan pakaian itu mereka tawaf, mereka sa'i, berlari-lari kecil antara Safa dan Marwa. Mereka melontar jumrah dan menyembelih hewan kurban. Mereka laksanakan dengan taat karena hal itu adalah untuk membuktikan kepada Allah akan kerinduan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita ketahui bersama akibat wabah pandemi Covid-19 yang mewabah di berbagai penjuru dunia, calon jemaah haji Indonesia pada tahun ini tidak diberangkatkan jemaah sekalian. Yang dibolehkan berangkat hanya negara di sekitar Jazirah Arab ataupun negara-negara di samping Arab Saudi. Dan itu pun pelaksanaan ibadah hajinya melalui protokol kesehatan secara ketat. Bagi saudara-saudara kita yang dibatalkan berangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga diberikan kesabaran, ketabahan dengan hati yang berlapang dada. Yakinlah ada hikmah di balik musibah ini. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Semoga Allah cepat mengangkat wabah ini dari muka buminya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar walillahil hamd.
kaum muslimin wal muslimat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Dengan penuh rasa haru, dilandasi keikhlasan yang tulus, serta ketaatan yang padu, sembari kenangan kita melayang jauh ke masa silam, kepada peristiwa bersejarah yang telah dilukis dan dinukil oleh amal perbuatan manusia yang mulia, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam berserta keluarganya, yang rela berkorban dan sabar menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Jika kita telusuri secara singkat prasejarah kurban, kita hanya menemukan bahwa tatkala Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dakwah, jemaah sekalian, beliau mendapat rintangan yang cukup hebat, sehingga pada suatu ketika beliau terpaksa meninggalkan kampung halamannya, mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada tiap-tiap tempat yang beliau kunjungi, beliau selalu dibenci dan dipersoalkan, jemaah sekalian. Walaupun jiwanya terancam, namun semangatnya untuk menegakkan agama Allah tidak pernah padam dan tidak pernah pudar. Di samping itu pula, kesetiaan yang ditunjukkan oleh istrinya yang bernama Siti Hajar senantiasa mengikutinya di dalam situasi di waktu suka maupun duka, menjadi teman tertawa dan kawan menangis. Allahu Akbar walillahil hamd. Namun ada satu hal yang mengganjal dalam pikiran dan nurani Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa ia belum memperoleh anak yang menjadi penerus cita-citanya, sedangkan usianya semakin senja dan menua. Ibrahim khawatir seandainya ia kelak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tak ada putra yang menyambung garis keturunannya, tidak ada pula yang mewarisi baginya dan dari keluarganya. Ibrahim dan Siti Hajar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doanya, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh. Ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh. Di dalam doa Ibrahim dan istrinya. Akhirnya suami istri tersebut dikaruniai seorang putra yang diberi nama Ismail, atau lebih kita kenal dengan nama Nabi Ismail alaihissalam. Semenjak itu, spirit dan semangatnya untuk menegakkan agama Allah semakin kuat. Semakin lama anak itu tumbuh besar dan sudah mulai bisa membantu pekerjaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar walillahil hamd. Pada saat-saat demikian, rupanya Allah Subhanahu wa taala hendak menguji kualitas keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Nabi Ibrahim bermimpi. Di dalam mimpinya bahwa ia melihat, ia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra tunggal yang dicintainya itu. Ibrahim sadar bahwa bagi seorang nabi, mimpi itu adalah suatu petunjuk yang harus dilaksanakan, jemaah sekalian. Nabi Ibrahim bertekad melaksanakan perintah itu hanya untuk membulatkan hatinya. Ia ingin terlebih dahulu mengadakan konsultasi dengan Nabi Ismail yang menjadi objek pengorbanannya. Dalam konsultasi, Ismail menjawab dengan penuh keyakinan dan iman yang teguh. Ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, wahai bapakku, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah ayah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Menurut beberapa tafsir, Ismail hanya mengajukan 3 permohonan kepada ayahandanya, itu pun dalam rangka mempermudah proses penyembelihan. Pertama, hendaklah pisau yang dipergunakan untuk penyembelihan diasah terlebih dahulu tajam-tajam supaya proses penyembelihan berjalan dengan lancar dan cepat. Kedua, hendaknya mukanya ditutup dengan kain agar ayahnya tidak bimbang ketika melaksanakannya. Ketiga, hendaklah baju yang dipakainya
yang tentunya akan berlumuran darah dikirimkan kepada ibundanya Siti Hajar agar menjadi kenang-kenangan yang lestari tentang ketabahan hati Ismail menghadapi maut demi untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tanyakan kepada diri kita jemaah sekalian. Saat ini Idul Adha datang yang mana kita diperintah oleh Rasulullah SAW mengeluarkan rezeki kita untuk mengeluarkan ibadah kurban atau membeli kambing, sapi atau kerbau. Jamaah sekalian rahimakumullah. Sekarang ini kita mempunyai HP, harga HP sekitar 4 juta ataupun 5 juta. Kita sanggup membeli HP jemaah sekalian, akan tetapi dari kalangan kita masih berpikir panjang untuk mengeluarkan uang 2 juta membeli kambing ataupun membeli sapi. Marilah kita sadari jemaah sekalian, ini hanyalah ujian Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Menyaksikan tragedi penyembelihan yang tak ada bandingnya dalam sejarah umat manusia. Malaikat Jibril menyaksikan ketaatan keduanya setelah kembali dari surga dan membawa seekor kambing kibas atau domba yang besar. Seraya terlontar darinya suatu ungkapan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Disambut Nabi Ibrahim, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah sekalian rahimakumullah. Kesan atau iktibar dalam peristiwa tersebut adalah: pertama, jenis sembelihan berupa hewan ternak. Dengan matinya hewan ternak, baik itu sapi ataupun kerbau dan kambing, kita buang jauh-jauh kesombongan yang ada di dalam diri kita. Kedua, hendaknya kita sebagai orang tua mempunyai upaya yang kuat untuk mendidik anak pribadi, anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan berbakti kepada Allah dan Rasul-Nya. Jemaah sekalian, kalau kita mempunyai anak, marilah kita didik anak-anak kita agar menjadi anak yang soleh. Oke, kalau anak kita ingin disekolahkan pesantren, alhamdulillah, alhamdulillah. Walaupun dia tidak di sekolah pesantren, akan tetapi kita semua menjaga dia agar ia tidak melawan kepada kita dan anak tersebut menjadi anak yang soleha. Amin, amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimakumullah. Terlepas dari sebuah pengorbanan, marilah kita merenung sejenak tentang pengorbanan kedua orang tua kita yang telah banyak jasanya kepada kita, menjaga, mengasuh dan mendidik kita sampai kita seperti ini jemaah sekalian. Khususnya pengorbanan ibu kita yang rela mengandung dan mendapatkan fitrah mengandung kita 9 bulan 10 hari jemaah sekalian. Ketika ibunda kita mengandung, kita dibawanya kemana-mana, ke pasar kita dibawanya, ke swalayan kita dibawanya, ke sawah kita dibawanya, dan tidur pun dibawanya. Ketika kita lahir di dalam, keluar dari rahim sang ibunda, kita dirawatnya, dididiknya, hingga kita menjadi seorang anak yang balita. Akankah kita sadari jemaah sekalian, kita telah banyak berdosa kepada kedua orang tua kita, khususnya kepada ibu kita, ibu yang telah sayang kepada kita jemaah sekalian. Mengingat ini pengorbanan, marilah kita ingat dahulu pengorbanan kedua orang tua kita, ingat jasa-jasa kedua orang tua kita jemaah sekalian. Di samping itu pula kita ingat pengorbanan ayah kita. Ayah kita jemaah sekalian susah payah mencari nafkah. Siang menjadi malam, malam menjadi siang, mencari nafkah untuk menghidupi kita jemaah sekalian. Akankah kita sadari jemaah sekalian, kita telah banyak berdosa kepada ayah kita, kita telah banyak berdosa kepada ibu kita melawan kepada ibu kita. Apalagi sekarang ini musim HP Android, yang mana adik-adik sekalian memegang HP, lupa akan taat pada Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan HP Androidnya. Ketika ibundanya menyuruh anaknya membelikan seperti masako ataupun alat dapur, wahai nak, tolong belikan dahulu
Ini untuk ibumu. Akan tetapi anaknya menjawab, kaget dulu mak, aku nak main game dulu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Marilah jemaah sekalian, kita ingat jasa-jasa pengorbanan kedua orang tua kita. Karena kedua orang tua kita lah, mereka rela mati-matian menjadikan kita seperti ini. Dan kita semua akan menjadi tua jemaah sekalian. Alangkah tidak enaknya kita ketika kita tua nanti, kita dilawan oleh anak kita jemaah sekalian. Anak kita lupa akan pengorbanan dan jasa-jasa kita sekalian. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita tidak usah jauh-jauh mencari surga. Marilah kita cari surga ada di hadapan kedua orang tua kita. Jangan sampai kita di akhir hayat ini seperti Alqamah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Alqamah ini ialah sahabat Rasulullah yang kuat ibadahnya, sahabat Rasulullah yang rajin bersedekah jemaah sekalian. Di saat ia sakaratul maut ataupun sakit sakarat, ia susah mengeluarkan kata-kata dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Istrinya heran, kemudian sahabat Rasulullah ini dipanggilkan oleh sahabat lain. Ketika sahabat Rasulullah datang menjemput Alqamah ini, rupanya Alqamah ini susah sekali menghembuskan nafas terakhirnya, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kemudian sahabat Rasulullah SAW ini menemui Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah datang menjumpai Alqamah. Rasulullah SAW membimbing Alqamah dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Akan tetapi si Alqamah ini tidak bisa. Rasulullah SAW bertanya kepada istrinya, wahai istri Alqamah, di manakah orang tua Alqamah ini? Apakah ia masih mempunyai ayah? Ya Rasulullah, istrinya menjawab, rupanya Alqamah ini ayahnya telah meninggal. Kalau begitu, apakah Alqamah ini mempunyai ibu? Jawab Rasulullah SAW. Kemudian istrinya menjawab, ya Rasulullah, benar ibu Alqamah ini masih hidup. Oke, kalau begitu panggilkan ibu Alqamah ini. Kemudian Rasulullah SAW menunggu, akan tetapi istrinya Alqamah ini tidak bisa memanggil ibundanya. Kemudian Rasulullah SAW menanyakan alamat kepada istrinya. Dan datanglah Rasulullah SAW kepada ibunda Alqamah ini. Wahai ibunda, anakmu si Alqamah ini sedang merasakan sakaratul maut. Dia susah menghembuskan nafas terakhirnya, kata Rasulullah SAW. Dosa apa yang disampaikan Alqamah ini sehingga anakmu ini susah menyampaikan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah? Mendengar cerita tersebut, ibunda Alqamah ini menangis. Tidak rela melihat anaknya menangis, akan tetapi dia ingat kejahatan Alqamah. Ternyata Alqamah ini melawan kepada ibundanya dan lebih mementingkan istrinya. Rasulullah SAW bertanya, wahai ibunda, ceritakan apa yang telah dialami Alqamah selama hidupnya dan apa yang telah engkau alami selama Alqamah masih hidup. Ya Rasulullah SAW, pada suatu hari aku berkunjung ke rumah Alqamah. Aku datang menghampiri Alqamah dan istrinya. Di saat aku datang, ternyata bersamaan dengan itu pula istrinya datang membawa satu kantong makanan. Akan tetapi istri Alqamah ini jemaah sekalian berbicara ataupun ngomong kepada Alqamah, "Hoi Alqamah, mama kau ini datang. Lokak dia banyak pengeluaran kita," katanya. Ya Allah, ya Rasulullah. Mendengar ini, istri Alqamah ini dan ibunda Alqamah ini, khususnya ibunda Alqamah ini merasa sakit hatinya. Kemudian ibu Alqamah ini pulang dan sampailah sumpah serapah pada Alqamah ini. Oh, begitu kata Rasulullah SAW. Ya ibunda Alqamah, apakah engkau akan memaafkan anakmu? Tidak ya Rasulullah. Oke, kalau begitu kata Rasulullah. Sahabat, kumpulkan kayu bakar, akan kubakar Alqamah ini agar ia mati dalam keadaan husnul khotimah dan bisa mengeluarkan kata-kata asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akan tetapi ibunda Alqamah ini merasa sedih. Ya Rasulullah, silahkan antarkan aku ke kediaman Alqamah ini.
Kemudian ibunda Alqamah ini jumpalah dengan Alqamah dan menyaksikan anaknya dalam keadaan sakaratul maut. Allahu akbar walillahil hamd. Wahai Alqamah, kata sang ibu, aku relakan, aku ridhokan engkau, umatkan engkau. Allahu akbar walillahil hamd. Akhirnya Alqamah ini mudah mengembuskan nafas terakhirnya. Allahu akbar walillahil hamd. Marilah jamaah sekalian, kita semuanya bersama-sama ingat pengorbanan kedua orang tua kita yang telah banyak jasanya kepada kita. Allahu akbar walillahil hamd. Akhirnya dalam kondisi seperti ini, di saat wabah pandemi COVID-19 yang melanda negeri kita tercinta dan negara belahan dunia lainnya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala cepat mengangkat wabah ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga pemerintah kita dan para pejabat berjuang untuk kepentingan kita semua, jangan mementingkan pribadi ataupun kelompok, akan tetapi berjuang untuk memajukan ekonomi kita, negara Indonesia ini. Mudah-mudahan khutbah ini yang bisa kami sampaikan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Dikarenakan ini masih pandemi COVID-19, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah cepat mengangkat wabah ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami